Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi ajmain. Selamat pagi anak-anakku semua dari grade 1 sampai grade 6. Pada pagi hari ini puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena masih bisa bertemu lagi pada acara sirah. Nah, pada pertemuan kali ini Mister akan membahas tentang hikmah puasa dan Gua Hira. Peristiwa yang terjadi di Gua Hira itu sangat erat kaitannya dengan bulan Ramadan. Seperti kita ketahui, mungkin insya Allah hari Jumat ini kita semua akan segera memasuki bulan Ramadan, bulan yang padanya diwajibkan oleh Allah pada kita umat muslim untuk berpuasa. Nah, dulu para sahabat Nabi itu kalau belum memasuki bulan Ramadan itu sangat berharap sekali supaya mereka bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Mereka sangat menantikan datangnya bulan Ramadan. Dan sebaliknya ketika Ramadan itu menjelang berakhir, mereka akan sedih sekali. Karena apa? Karena mereka akan segera ditinggalkan oleh Ramadan. Nah, mungkin itu yang harus kita ubah pertama kali, karena pada akhir-akhir ini mungkin kita kondisinya berbalik dengan apa yang dialami oleh sahabat Nabi. Kalau menjelang puasa mungkin kita merasa, wah kok sudah mau bulan puasa lagi. Tapi ketika puasanya Ramadannya sudah menjelang selesai, wah asik sekali, puasanya sudah hampir selesai, sudah mau lebaran. Nah, ternyata sahabat itu berkebalikan dengan kita, ya. Mereka sangat senang sekali ketika menjelang puasa, menjelang Ramadan hadir, dan sedih sekali kalau Ramadan hampir meninggalkan. Oke, baik. Mr. Santo ingatkan dulu untuk yang anak-anakku mungkin grade 3, dari grade 3 sampai grade 6. Kalau kalian sepertinya kan sudah kuat untuk berpuasa full ya, dari subuh sampai maghrib. Nah, pertahankan itu, berarti kalian untuk tahun ini juga lanjutkan puasanya dari subuh sampai maghrib full. Kalau bisa tidak ada yang bolong ya. Untuk anak-anakku kelas 1, kelas 2 mungkin beberapa kalian ada yang sudah kuat untuk berpuasa full, silahkan dilakukan, dipertahankan. Tapi untuk beberapa grade 1 dan grade 2 yang mungkin masih belum kuat untuk berpuasa full dari sahur sampai maghrib, Mr. Santo akan berikan cara berlatihnya ya. Nah, cara berlatihnya untuk anak-anakku yang belum kuat, untuk sahur tetap ikut sahur, makan dan minum, terus nanti berpuasa. Lalu nanti jam 12 atau waktu azan zuhur itu kalian boleh makan dan minum. Boleh makan dan minum sepuasnya. Terus tetapi, nah ini ada tetapinya. Setelah makan dan minumnya puas, itu kalian puasa lagi ya. Dilanjutkan sampai maghrib. Lalu nanti ketika papa, mama, kakak mungkin berbuka, kalian juga ikut berbuka
ya. Jadi itu cara berlatihnya. Bapak coba nanti terapkan seperti itu ya untuk anak-anakku yang belum kuat kalau belum. Oke, baik. Kita mulai. Sebelum memulai tentang hikmah puasa, Mr. Santo akan berikan fakta bahwa binatang, ada banyak sebetulnya binatang yang itu juga berpuasa. Mr. Santo sebutkan hanya beberapa saja ya. Contoh yang pertama adalah ular. Ular itu ketika mau berganti kulit, karena ular itu secara berkala akan berganti kulit, itu juga berpuasa. Nah, tujuannya apa? Supaya suhu tubuhnya meningkat, sehingga kulit baru yang nanti dihasilkan itu lebih baik, ya, lebih baik. Terus ulat itu juga nanti berpuasa ketika tahapan setelah ulat menjadi kepompong, lalu terakhir kepompong menjadi kupu-kupu. Nah, mereka ini juga harus berpuasa karena ketika masa menjadi kepompong itu masa-masa yang kritis ya buat ulat, sehingga nanti ketika tahap ini sudah berlalu, maka dia akan menjadi seekor kupu-kupu yang sangat indah. Tentu saja kita tahu beraneka rupa dan warna kupu-kupu. Lalu yang ketiga adalah induk ayam. Induk ayam ketika mengerami telurnya sampai nanti menetas, ya, itu induk ayam juga berpuasa. Tujuannya apa? Sama, supaya suhu tubuhnya meningkat sehingga telur yang nanti menetas anak-anaknya itu juga kualitasnya baik. Nah, sebetulnya masih ada hewan-hewan lain yang banyak melakukan puasa juga dengan tujuan masing-masing. Misalnya saja unta itu juga kuat untuk tidak makan dan minum selama seminggu bahkan lebih, ya. Meskipun setelah itu ketika dia makan atau minum itu sanggup menghabiskan air yang sampai puluhan liter. Nah, itu hewan banyak yang berpuasa. Nah, kalau hewan saja kuat untuk berpuasa untuk mencapai tujuan yang hendak mereka capai, tentunya kita sebagai manusia itu lebih layak untuk berpuasa dan lebih kuat dengan tujuan yang tentu saja berbeda dan lebih mulia. Nah, tujuannya apa? Itu nanti insya Allah kita sebutkan. Oke, nah selanjutnya sebelum ke hikmah dan tujuan puasa, Mr. Santo mau membaca sedikit tentang arti Ramadan. Ya, apa sih sebetulnya arti Ramadan itu? Ramadan ini diantara keistimewaannya adalah satu-satunya nama bulan yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Sementara 11 bulan yang lain itu tidak disebutkan oleh Allah. Jadi hanya Ramadan yang disebutkan. Nah, Mr. Santo mau menyebutkan satu atau dua halaman dari tafsir Al-Qurtubi, ini bukunya. Ya. Apa arti Ramadan? Nah, Ramadan itu disebutkan Allah di ayat 185 surat Al-Baqarah. Jadi dua ayat setelah ayat untuk wajib berpuasa 183 yang mungkin kalian juga sudah hafal ya. 183 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini di ayat 185 bunyinya ada disebut kata Ramadan. Nah, para ahli sejarah itu mengatakan bahwa orang yang pertama melakukan puasa adalah
Nabi Nuh alaihi salam setelah dia keluar dari kapal atau bahtera ya. Seperti kalian tahu ceritanya tentang hujan disertai banjir yang sangat dahsyat. Namun sudah disebutkan sebelumnya perkataan Mujahid, salah satu penafsir, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa di bulan Ramadan atas setiap umat. Sudah diketahui bahwa sebelum Nabi Nuh alaihissalam telah ada beberapa umat. Jadi menurut Mujahid ini salah satu penafsir, bahkan sebelum Nabi Nuh pun umatnya sudah disuruh berpuasa. Dan ini sesuai dengan firman Allah tadi di ayat 183 yang sudah dibacakan, kama kutiba ala ladzina min qablikum, ya. Sama seperti halnya puasa ini sudah diwajibkan pada umat-umat sebelum kamu. Jadi kita ini, umat Islam ini, umatnya Muhammad ini bukan orang pertama yang diwajibkan untuk berpuasa oleh Allah, tapi sebelumnya itu sudah disuruh berpuasa. Ya, selanjutnya Ramadan itu diambil dari kata Ramada as-shaim yarmudu. Iza harra jaufuhu min syiddatil atshi, apabila perutnya terasa panas karena amat kehausan. Jadi ar-ramda adalah syiddatul har, artinya sangat panas. Jadi ramda itu artinya sangat panas. Ya. Nah, jadi di antara maknanya adalah Ramadan itu artinya, maknanya membakar dosa-dosa kita dengan perbuatan-perbuatan amal soleh. Nah, jadi Allah menghendaki bulan Ramadan ini kita bisa menghapuskan dosa-dosa kita dengan cara melakukan banyak amal soleh ya. Nah, dulu orang Arab itu memberi nama bulan itu sesuai dengan musimnya. Kebetulan mungkin waktu menamakan Ramadan itu karena waktu itu bulan Ramadannya terjadi di bulan yang di musim panas. Meskipun tentu saja kita tahu bahwa musim ini bergulir ya, nanti mungkin Ramadan tahun berapa kita pas musim penghujan atau musim dingin, tentu saja bisa. Tapi ketika menamakannya dulu itu Ramadan itu terjadinya pas bulan musim panas. Sama halnya ketika musim semi ya, Rabi, kita mengenal ada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Rabi ini artinya semi, musim semi ya. Oke. Nah, itu arti Ramadan yang artinya panas, sangat panas atau membakar dosa ya. Nah, sekarang kita ke hikmah puasa. Tadi kita sudah mengenal binatang itu berpuasa dengan tujuannya masing-masing. Nah, sekarang puasa kita itu untuk apa sebetulnya? Apakah sama dengan yang dilakukan binatang tadi? Tidak. Hikmah dan tujuan puasa kita, kalau tujuan puasa sudah disebutkan di ayat 183, la'alakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa sih? Takwa itu orang yang mematuhi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dalam bahasa mudahnya, takwa itu taat atau patuh. Dan surga itu kelak pasti akan dimasuki oleh orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh, bukan orang-orang yang melanggar aturan. Ya, itu tujuannya. Nah, takwa ini disebutkan dalam hadis adalah sebaik-baik pakaian. Nah, pakaian sebagaimana kita tahu adalah salah satu fungsinya untuk memperindah tubuh kita. Kadang kita melengkapi tubuh kita dengan jam tangan, kalung, gelang, cincin, pakaian, itu semua tujuannya untuk memperindah tubuh kita. Nah, menurut Allah, sebaik-baik pakaian, sebaik-baik
alat untuk memperindah tubuh kita itu adalah takwa. Ya, jadi bukan jam tangan, bukan pakaian baju, bukan kalung, cincin atau apapun itu, tapi takwalah yang menjadi penghias diri kita. Nah, hikmahnya adalah yang pertama adalah membersihkan jiwa. Nah, dengan bulan puasa ini, dengan mematuhi perintahnya dan larangannya, melatih diri untuk menyempurnakan ibadah, kita membebaskan diri dari kesenangan-kesenangan yang mungkin selama ini bisa kita nikmati di luar bulan Ramadan. Mungkin kita siang hari bisa makan, minum dengan sepuasnya, tapi kita tinggalkan itu semua hanya karena mengharapkan ridha Allah. Hikmah yang kedua, puasa itu sudah pasti menyehatkan badan. Nah, bayangkan ketika kita mempunyai kendaraan misalnya, mempunyai mobil, tidak mungkin kalau mobil itu kita pakai terus-menerus, kita hidupkan terus-menerus, pasti suatu saat dia harus diistirahatkan, ya, mesinnya diistirahatkan. Nah, puasa ini juga sama, untuk mengistirahatkan pencernaan kita. Setelah 11 bulan sebelumnya selalu kita pakai tiap pagi, siang, sore, malam, hari mungkin tanpa berhenti. Nah, di bulan Ramadan ini sama Allah diharuskan untuk berhenti dari pagi sampai sore. Hikmah yang ketiga itu merupakan puasa adalah tarbiyah bagi kemauan. Jadi mendidik kita supaya taat, karena disebutkan juga bahwa bulan Ramadan itu syahrus sabar, bulan kesabaran. Karena apa? Pada beberapa ada hadis yang menyebutkan bahwa tidaklah disebut puasa kalau kita belum bisa meninggalkan perkataan-perkataan buruk atau perbuatan-perbuatan buruk. Jadi percuma puasanya kalau kita tidak bisa meninggalkan ucapan yang buruk, perbuatan yang buruk. Nah, untuk bisa meninggalkan perkataan dan perbuatan yang buruk itu butuh kesabaran. Makanya Ramadan juga disebutkan syahrus sabar. Ada juga hadis yang menyebutkan puasa adalah perisai dari api neraka, seperti perisainya salah seorang kalian dalam peperangan, ya. Bayangkan kalau perang itu tidak mempunyai perisai, maka kita akan lebih mudah, jauh lebih mudah dikalahkan oleh musuh, ya. Tapi kita mempunyai perisai, tentu kita lebih mudah untuk menghindar dari serangan-serangan musuh, dan kemungkinan untuk memenangkan peperangan jauh lebih besar. Nah, yang kelima, dengan berpuasa ini kita lebih mudah untuk bersyukur. Karena apa? Kadang-kadang kita nggak lupa atau tidak ingat bahwa sebetulnya makan ayam itu sudah enak. Tapi karena setiap hari sudah makan ayam, di luar bulan Ramadan kita lupa bahwa ayam itu sebetulnya enak sekali. Kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Nah, dengan berpuasa yang kita harus lapar dan haus, itu kita baru merasakan bahwa selama ini saya dapat makan, minum dengan lancar, itu suatu nikmat. Jadi puasa juga membuat kita jadi lebih bersyukur. Terus yang terakhir, nomor 6, puasa ini membuat kita menjadi lebih peka secara sosial. Maksudnya begini, dengan kita lapar dan haus, kita pasti merasakan penderitaan orang yang mungkin tidak seberuntung kita. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang mungkin nggak punya rumah, nggak punya penghasilan tetap, yang mereka itu bahkan tidak di bulan Ramadan saja sudah sulit untuk membeli makanan.
di luar Ramadan pun mereka kadang harus berpuasa karena tidak punya uang untuk membeli makanan. Nah, dengan merasakan ini timbul empati kita. Kita harus merasakan penderitaan mereka, kita harus membantu mereka dengan rezeki yang kita miliki, ya. Nah, itu makanya disebutkan puasa itu bulan yang untuk melatih kepekaan sosial, empati kita. Dan tentu saja tujuan terakhir puasa seperti yang disebutkan tadi adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, di akhir cerita ini Mr. Santo mau membahas tentang salah satu peristiwa yang berhubungan sekali dengan Ramadan, yaitu tentang peristiwa di Gua Hira yang dialami Nabi Muhammad kira-kira ketika umur 40 tahun. Nah, kenapa ini penting? Nah, coba kita simak ya. Nabi Muhammad itu ketika menjelang umur 40 tahun itu sangat gelisah dengan segala hal yang terjadi di Arab, di Mekah, di tempat dia lahir dan besar. Karena apa? Semuanya itu berlangsung dengan salah, ya. Nanti Mr. Santo akan bacakan beberapa paragraf yang untuk menggambarkan apa yang dialami oleh Muhammad ketika akhir-akhir itu. Ya, oke. Dalam salah satu buku sirah akan Mr. Santo bacakan. Kegelisahan dirasakan oleh Nabi Muhammad karena sikap jahiliyah kaumnya, khurafat dan penyembahan berhala, serta terbitnya bimbingan dan hidayah dari Sang Pencipta alam. Kegelisahan yang mencapai puncaknya, seakan-akan ada sesuatu yang mendorongnya sehingga Nabi Muhammad senang menyendiri. Tidak ada yang lebih disukainya selain menyepi seorang diri. Beliau sering meninggalkan Mekah, meninggalkan rumah, merambah celah-celah bukit di Mekah. Setiap batu dan pohon yang dilaluinya berucap, "Assalamu alaika ya Rasulullah." Salam sejahtera untukmu, wahai utusan Allah. Muhammad lalu menoleh ke sekitarnya, ke sebelah kanan, kirinya, dan belakangnya. Tapi ia tidak melihat siapapun selain bebatuan dan pepohonan. Ini disebutkan dalam hadis juga, di salah satu tanda awal kenabian beliau sebelum wahyu itu turun adalah mimpi yang benar, ya. Dan ini tersebut dalam mimpi tersebut. Adapun permulaan wahyu dari Allah adalah dalam bentuk ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar, pada waktu beliau tidur. Ya. Dalam buku yang lain oleh penulis digambarkan seperti ini. Tiap tahun Muhammad meninggalkan Mekah untuk menghabiskan bulan Ramadan di dalam Gua Hira. Penulis di sini menyebutkan tiap tahun. Itu artinya bukan hanya Ramadan di tahun di mana wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad, tetapi tahun-tahun sebelumnya pas bulan Ramadan itu Nabi Muhammad sudah sering menyepi ke gua untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapatkan jawaban atas kegelisahan, permasalahan yang dialami di Arab, di Mekah dan di sekitarnya. Tiap tahun Muhammad meninggalkan Mekah untuk menghabiskan bulan Ramadan
di sebuah gua yang jaraknya beberapa mil. Disebutkan ada jaraknya dari Mekah itu sekitar 2 mil, kurang lebih 5 kilometer. Dan terletak di puncak bukit sebuah pegunungan, sebuah tempat yang tiada seorang pun berbicara. Tempat orang mendapatkan ketenangan dalam keheningan. Di puncak ketinggian menjulang itulah Muhammad beruzlah membawa bekal seperlunya untuk tinggal menetap dalam gua. Di tempat itu, Muhammad memutuskan hubungan segala macam kehidupan duniawi dan memusatkan seluruh pikiran dan hatinya yang sangat rindu kepada Allah penguasa alam semesta. Di dalam gua tertutup sunyi senyap, jiwa beliau yang besar mencuat dari puncak ketinggian sambil merenungkan gelombang kehidupan manusia di dunia yang penuh dengan malapetaka, kehancuran, permusuhan, dan kerusakan. Ya. Sampai akhirnya nanti kita ketahui bahwa akhirnya wahyu turun kepada Muhammad di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Ya. Nah, di bagian akhir ini Mr. Santo akan membacakan lagi penulis yang mencoba menggambarkannya dengan sangat indah. Ya. Saat usia Nabi 37 tahun atau 38 tahun, kegundahannya akan keadaan sekelilingnya memuncak, dan nampaknya memang di usia mereka yang mulai mencari jawaban atas kegundahan dan rutinitas hidup yang membosankan. Kegundahan Nabi atas kejahilian masyarakat Mekah yang menyembah patung, saling menzolimi, rusak tatanan sosialnya, hancur moralnya. Itulah yang mendorong pemilik bening jiwa itu, Muhammad, untuk mencari jawabannya, menjalankan peninggalan Nabi Ibrahim, ibadah Nabi Ibrahim. Nabi membawa bekal dan berjalan 2 mil untuk menaiki sebuah bukit. Di sebuah celah di puncaknya beliau menyendiri berpikir dan beribadah. Ketika ia melihat ke atas, ia merasa tenang, tetapi ketika melihat ke bawah, ia menyesakkan dada. Terlihat tingkah pola masyarakatnya yang jahiliyah, ingin memperbaiki, tapi tidak tahu bagaimana dan dari mana mulanya. Begitulah malam demi malam dilaluinya. Sambil berderma dengan bekalnya bagi yang dijumpainya, dipilihlah bulan istimewa untuk melakukan itu semua, yaitu bulan Ramadan. Di Ramadan yang ketiga, jadi maksudnya di tahun ketiga beliau ke Gua Hira, beliau menyendiri di sana, dan itulah Ramadan yang Allah kehendaki untuk turunnya jawaban yang mencahayai untuk yang di bawah sana. Ya, cahaya itu adalah Al-Quran yang mulia. Ternyata, jika kita memandang ke bumi, itu menyesakkan dada, pandanglah ke langit yang melapangkan dan meneranginya. Ya, mungkin belum cukup satu Ramadan, tetapi jawaban akan diberikan Allah pada Ramadan yang ketiga. Jika bumi tak mampu memberi solusi, ada langit yang tak lelah berbagi. Nah, ini kata-katanya sangat indah. Maksudnya begini, nah, ketika kita mungkin mempunyai masalah ringan atau berat, bahkan yang kita mungkin merasa tidak ada siapapun yang bisa membantu kita, itu sudah saatnya kita mencari jawabannya ke atas, ke langit, yaitu kepada siapa? Kepada Allah. Mintalah jawaban dengan sungguh-sungguh kepada Allah, karena pasti Allah akan berikan jawabannya. Sama seperti yang dilakukan oleh Muhammad. Mungkin di tahun pertama Ramadan beliau belum menemukan jawabannya. Di tahun kedua Ramadan juga belum. Di tahun ketiga Allah berikan jawabannya. Bagaimana caranya memperbaiki kerusakan yang terjadi di bumi. Allah turunkan wahyu melalui malaikat Jibril
dengan 5 ayat pertama dari surat Iqra ya, yang mungkin kalian juga sudah hafal, surat Al-Alaq. Nah, kita bisa meneladani dari kisah Nabi Muhammad ini yang terjadi di bulan Ramadan. Dengan keberkahan Ramadan ini, marilah kita meningkatkan keimanan dan amal soleh kita. Kita sudah saatnya segera kembali mendekatkan diri kepada Allah dengan apapun yang bisa kita lakukan, sehingga nanti di akhir Ramadan ini, setelah puasanya selesai, Allah benar-benar memasukkan kita ke dalam golongan at-tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Karena sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa, dan dengan takwa itu kita juga akhirnya bisa masuk surga. Oke. Semangat tetap berpuasa. Mari dekatkan diri kita dengan Allah, dan semoga keberkahan bulan Ramadan ini menyebabkan wabah ini juga semakin berkurang, dan semoga wabah ini dihilangkan juga dengan segera oleh Allah. Oke, Mr. Santo akhiri. Kalau ada yang salah itu pasti dari Mr. Santo. Kalau ada yang benar itu pasti dari Allah. Jika ada salah Mr. Santo, mohon ampun kepada Allah, dan Mr. Santo akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.